Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi seri perkuliahan Sistem Bakar. Kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar pengambilan keputusan. Seperti kita ketahui dalam model sistem bakar, bahwa salah satu fitur yang harus dimiliki dalam sistem bakar adalah kemampuan untuk melakukan proses penalaran. Jadi, pengetahuan dari expert atau para pakar yang tersimpan dalam basis pengetahuan atau knowledge base dan sudah tersedia program yang mampu mengakses basis data, maka komputer harus dapat diprogram untuk bisa membuat sebuah inferensi atau lebih. Nah, pengetahuan itu direpresentasikan dalam konsep dasar logika preposisi dan logika predikat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Salah satu representasi pengetahuan yang lainnya adalah dalam bentuk pohon keputusan atau decision tree. Jadi, berupa struktur pohon di mana struktur grafisnya disajikan secara hierarki atau bertingkat. Kita lihat contohnya adalah misalnya kita akan memberikan keputusan apakah gempa bumi tektonik yang terjadi itu berpotensi menimbulkan tsunami. Nah, sekarang kita buat struktur pohonnya. Gempa bumi tektonik kita cabangkan. Dalam hal ini, gempa bumi tektonik itu terjadinya di mana? Di bawah laut atau di daratan. Nah, di cabang yang terjadi di bawah laut, kita implementasikan kategori-kategori berdasarkan pengetahuan yang ada untuk syarat-syarat terjadinya tsunami. Yang pertama, misalnya hypocenter atau kedalamannya kurang dari 100 km, kekuatannya 7 skala Richter atau lebih, pergerakan lempeng tektoniknya terjadi secara vertikal, yang tentu saja ya, kalau vertikal mengakibatkan dasar laut itu bisa naik atau turun, dan tentu saja akan mengangkat atau menurunkan kolom air yang di atasnya. Jika struktur pohonnya ada di sebelah yang kiri, mengikuti cabang yang sebelah kiri, maka bisa kita putuskan bahwa, gempa bumi tektonik ini berpotensi menimbulkan tsunami. Sehingga proses pengambilan keputusan itu bisa kita dapatkan dari masalah-masalah atau kita ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Misalnya kalau masalah tadi kita ingin menyelesaikan atau menentukan mengambil keputusan bahwa ini berpotensi tsunami atau tidak gempa itu, maka diawali dengan membentukkan sebuah konsep-konsep. Konsep-konsep tentang terjadinya tsunami. Setelah itu diaplikasikan dalam logika tertentu, logika-logika, aturannya, dan baru diambil sebuah keputusan. Sebuah keputusan ini tentu saja dari proses menyimpulkan informasi yang berdasarkan informasi yang diketahui sebelumnya. Ini dikatakan sebagai proses penalaran atau reasoning. Nah, proses penalaran reasoning itu apa? Dia adalah proses kerja yang melibatkan pengetahuan, fakta, dan strategi pemecahan masalah untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, dalam artificial intelligence, salah satunya adalah sistem pakar, beberapa jenis penalaran reasoning yang biasa digunakan antara lain ada 6, yaitu penalaran deduktif, induktif, abduktif, analogi, common sense, dan non-monotonik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah penalaran deduktif. Dia adalah salah satu teknik pemecahan masalah yang paling umum digunakan. Penalarannya bergerak dari umum ke khusus. Biasanya menggunakan aksioma dan implikasi dalam proses penalarannya. Aksioma adalah fakta-fakta dari masalah yang ingin kita selesaikan. Nah, kalau implikasi adalah berupa pengetahuan. Bentuknya bisa berupa aturan-aturan atau rule. Jadi, proses penalaran deduktif dimulai dengan membandingkan aksioma atau fakta-fakta dengan seperangkat implikasi atau rule untuk menyimpulkan aksioma yang baru. Lihat contohnya, misalkan implikasi, misalnya pengetahuan umum,
Ya, dinyatakan seperti ini, gempa bumi yang dapat memicu tsunami jika misalnya terjadi gempa bumi tektonik terjadi di bawah laut. Aksioma atau faktanya, sekarang terjadi gempa bumi tektonik di bawah laut. Maka kesimpulannya, berpotensi memicu terjadinya tsunami. Yang kedua adalah penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini biasanya atau bentuk dasarnya serupa dengan aturan modus ponens, yaitu jika misalnya sebuah fakta A adalah benar, dan jika A menyatakan secara tidak langsung fakta B benar, maka B adalah benar. Nah, penalaran deduktif ini dimulai dari sebuah silogisme atau pernyataan premis. Biasanya terdiri dari premis mayor, minor, dan konklusi. Ini adalah contohnya. Premis mayornya, jika terjadi gempa bumi tektonik di bawah laut, maka berpotensi memicu terjadi tsunami. Premis mayor. Premis minornya, saat ini terjadi gempa bumi tektonik di bawah laut, maka konklusinya berpotensi memicu terjadinya tsunami. Nah, dalam penalaran deduktif, ciri-cirinya yang pertama adalah semua premis benar, maka kesimpulannya pasti benar. Oke. Yang kedua adalah semua informasi atau fakta pada kesimpulan yang sudah ada, sekurang-kurangnya secara implisit, terdapat pada premis. Yang selanjutnya adalah penalaran induktif atau inductive reasoning. Biasanya dia adalah penalaran yang bergerak dari masalah khusus ke umum. Kesimpulannya dibuat melalui proses generalisasi. Contohnya, misalnya premis 1 tadi kita buat menjadi gempa bumi tektonik terjadi di bawah laut, premis 2 kedalamannya kurang dari 100 km, kekuatannya 7 skala Richter atau lebih, pergerakan lempeng tektoniknya secara vertikal, maka konklusinya gempa bumi tersebut dapat memicu terjadinya tsunami. Yang selanjutnya adalah penalaran abduktif. Adalah bentuk deduksi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang diambil berdasarkan dari informasi yang tersedia, tetapi mungkin saja informasi tersebut salah. Contohnya adalah seperti ini, implikasi atau rule-nya, tanah basah jika hujan. Aksioma, faktanya, tanah itu sekarang basah. Kesimpulannya, oh pasti hujan. Tapi, lihat, kita hanya punya satu informasi, yaitu informasinya tanah itu basah. Atau faktanya hanya satu, tanah basah. Dan kesimpulan yang masuk akal, kenapa kita tuliskan hujan? Karena ini hanya berdasarkan dari penyebab yang dihadirkan, yaitu tanah itu basah jika hujan. Nah, bisa saja proses penarikan kesimpulan ini bisa salah. Karena tanah yang basah bisa jadi bukan hanya karena proses atau telah terjadi hujan. Bisa jadi karena ada proses penyiraman dan lain-lain. Seperti ya. Ini adalah penalaran abduktif. Selanjutnya adalah penalaran analogis, yaitu memahami beberapa situasi atau objek baru berdasarkan penerapan pengalaman. Penerapan pengalaman ini syaratnya setelah melalui proses pemahaman dan pertimbangan. Nah, dalam penalaran analogis terdapat istilah feature yang digunakan untuk menggambarkan informasi yang bersifat stereotip. Jadi, menarik analogi antara dua hal bisa dengan cara mencari kesamaan dan perbedaan. Kemudian,
persamaan dan perbedaan itu digunakan untuk menuntun kita melakukan proses penarikan kesimpulan. Contohnya misalnya feature-nya BMKG. Kategorinya lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, kalau kita ingin melihat feature yang lainnya, kita bisa mencek kategori lembaga pemerintahan non-kementerian. Feature-nya bisa BMKG, BIG, BNPB, dan lain-lain. Seperti itu ya. Kalau kita mencari kesamaan dalam bentuk lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian, penalaran common sense, yaitu memecahkan masalah secara efisien melalui pengalaman, menggunakan akal sehat atau common sense untuk mendapatkan sebuah solusi dengan cepat. Misalkan penalaran common sense yang dilakukan seorang forecaster di bidang geofisik. Dia dengan hanya melihat fakta, misalnya setelah terjadi gempa, fakta berupa struktur bangunan yang rusak, misalnya rusaknya sedang, ringan, retak, atau bahkan roboh, maka seorang forecaster tersebut dia bisa melakukan proses penalaran common sense, menyatakan skala kegempaannya 1, 2, 3, 4, atau 5. Tentu saja penalaran ini kemudian divalidasi berdasarkan data pengukuran dari seismograf. Yang terakhir adalah penalaran non-monotonik, melibatkan ketidakpastian. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya mengenai ketidakpastian dalam sebuah pengambilan keputusan yang digunakan dalam expert system khususnya dan generalnya artificial intelligence. Nah, penalaran non-monotonik ini dimungkinkan terjadi perubahan pada pengetahuan. Jadi, penambahan sebuah atau lebih dari fakta baru akan mengubah konklusi yang sudah terbentuk. Contohnya seperti ini. Misalkan, kalau terjadi siklon, biasanya menimbulkan kecepatan angin yang relatif lebih tinggi dari biasanya. Kalau kecepatan angin lebih tinggi berada di sekitar perairan, maka dia akan menimbulkan gelombang tinggi. Ini salah satu contoh penalaran non-monotonik. Oke, peringatan dini gelombang tinggi. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di kolom komentar forum kelas. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.